Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada semua tim MPLS yang pada hari ini untuk bisa mendampingi saya dalam acara MPLS jurusan Teknik Pemesinan. Yang pertama, kami ucapkan selamat pada siswa-siswa SMK 1 Sedayu, khususnya jurusan Teknik Pemesinan, yang mana telah diterima sebagai siswa di SMK 1 Sedayu, dan harapan nanti dapat melaksanakan apa yang menjadi program dan apa yang menjadi tujuan kalian semua untuk menjadi kesuksesan untuk kalian semuanya. Kami akan memperkenalkan bagaimana jurusan Teknik Pemesinan di SMK 1 Sedayu. Bahwasanya untuk Teknik Pemesinan SMK 1 Sedayu pada tahun ini membuka 2 kelas dengan staf pengajar dan dari mata pelajaran produktif. Yang pertama, saya kenalkan dulu, saya sendiri Wasito SPD sebagai ketua jurusan Teknik Pemesinan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Isamto SPD sebagai kepala bengkel. Kemudian Bapak Busari SPD. Kemudian Bapak Eko Wahyu Nugroho SPD. Kemudian Bapak Arif Yunianto SPD. Kemudian dibantu dari staf Tulmen yaitu Bapak Sanyoto. Kemudian akan saya perkenalkan bagaimana sebenarnya jurusan Teknik Pemesinan yang Anda pilih di SMK 1 Sedayu ini, yang mungkin sebagai pengenalan karena kemarin sampean semua masih di SMP, mungkin ada yang belum jelas apa sebenarnya teknik pemesinan. Jadi teknik pemesinan itu adalah kompetensi keahlian teknik pemesinan, merupakan jurusan yang memperkenalkan dan mempelajari proses pengerjaan komponen mesin atau peralatan lainnya yang memerlukan perencanaan dan proses pengerjaannya dengan menggunakan alat-alat mesin, yaitu alat mesin perkakas industri. Kemudian di sini mungkin nanti bisa Anda lihat dari slide yang kami berikan, macam-macam diantaranya hasil dari proses pemesinan. Kemudian tentunya kalian nanti dalam belajar di jurusan Teknik Pemesinan ini tidak lain ada berapa yang harus menjadi tujuan kalian bersama. Bagaimana nanti kalau Anda lulus di Teknik Pemesinan? Ini ada berapa, saya berikan contohnya, yaitu sebagai operator mesin bubut, ada mesin fres, operator gerinda, juga operator mesin CNC fres atau milling atau CNC bubut turning. Yang kedua sebagai teknisi dari mesin bubut atau juga mesin fres atau mesin gerinda, juga mesin CNC milling atau mesin CNC turning, juga sebagai assembling dalam suatu perusahaan dalam suatu mesin. Kemudian juga sebagai drafter dari teknik mesin. Drafter adalah untuk menggambar bagaimana merencanakan dari suatu produk untuk menjadikan suatu komponen yang dikerjakan dengan proses pemesinan. Juga bisa menjadi quality control yang mengontrol bagaimana hasil dari pekerjaan mesin bubut, juga pekerjaan mesin fres atau mesin gerinda, atau juga mesin CNC baik itu milling maupun turning. Kemudian bisa menjadi wirausahaan di bidang engineering atau mesin engineering.
Ini banyak sekali yang lulusan dari SMK jurusan Teknik Pemesinan SMK Sedayu ini yang bekerja sebagai wirausahaan dengan mendirikan bengkel bubut ataupun press atau CNC. Kemudian apa yang nanti untuk menunjang pelajaran yang dipelajari di jurusan teknik mesin. Jadi beberapa materi yang nanti Anda pelajari dengan kurikulum K13 atau nanti kita bisa memakai kurikulum nasional yang tahun ini akan dicanangkan oleh pemerintah untuk pembelajaran di jurusan teknik mesin. Yang pertama yaitu di K13 untuk kelas 10 itu nanti akan adanya pembelajaran materi pembelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK, fisika dan kimia. Hanya saja nanti di kurikulum nasional yang akan digunakan nanti setelah disahkan nanti di kelas 10 itu nanti akan menggunakan digabung jadi satu menjadi muatan teori kejuruan. Ini sangat luas sekali, nanti berhubungan dengan simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK ini, karena untuk tahun sekarang di revolusi industri 4.0 atau sekarang sudah 4.1 itu sudah memuat dengan sistem komunikasi digital. Jadi dari pemasaran, dari informasi-informasi sudah melalui sistem digital. Nah, ini nanti dipelajari di kelas 10. Kemudian fisika. Kenapa fisika dijadikan muatan kejuruan? Karena di sini fisika itu merupakan dalam perencanaan sebuah komponen pemesinan atau manufaktur. Di antara misalnya bagaimana untuk menghitung kekuatan, bagaimana nanti untuk menghitung gaya, keseimbangan dan sebagainya. Kemudian kimia. Kenapa kimia juga dijadikan dasar kejuruan? Karena merupakan dari peminatan kejuruan ini, mapel dari kimia ini berhubungan dengan pelajaran ilmu bahan. Jadi dalam merancang suatu pemesin atau merancang suatu mesin atau komponen yang digunakan dalam suatu industri tidak lepas dari kekuatan, tidak lepas dari bahan-bahan yang digunakan supaya nanti apa yang menjadi hasil produk itu sesuai dengan harapan konsumen. Jadi bisa dicontohkan misalkan poros atau ulir ini mempunyai sifat-sifat bahan, di mana sifat-sifat bahan itu adalah butuh kekuatan, butuh keulatan, supaya tidak retak dan sebagainya. Di sini ilmunya ada di ilmu kimia, di mana nanti suatu besi atau ferro nanti akan dipadu atau digabung dengan bahan yang lainnya sehingga akan menjadi sebuah kekuatan untuk yang dibutuhkan dari hasil produk dari suatu komponen atau suatu hasil produk dari pekerjaan pemesinan atau teknik mesin. Kemudian yang kedua nanti akan dipelajari juga materi dasar program kejuruan. Dari gambar teknik mesin ada pekerjaan dasar teknik mesin, ada dasar perancangan teknik mesin. Ini juga dipelajari di kelas 10 atau kelas 1 yang saya katakan tadi ini di kurikulum K13, tapi nanti kalau disahkan menjadi kurikulum nasional dari kedua materi muatan peminatan kejuruan dan juga materi dasar program kejuruan ini akan dijadikan satu menjadi dasar teori kejuruan di kelas 10. Ini sangat penting. Kenapa ada gambar teknik mesin? Karena dalam merancang suatu alat atau komponen sebuah manufaktur, sebuah alat itu tidak lepas dari gambar teknik mesin. Ini merupakan perencanaannya, merupakan bahasanya orang teknik itu ya gambar teknik mesin. Kemudian ada pekerjaan dasar teknik mesin. Ini apa? Pekerjaan dasar teknik mesin ini merupakan bagaimana dasar kinerja disiplin seorang SDM atau sumber daya manusia di dalam industri akan diketahui bagaimana merubah pola sikap dalam bekerja.
karena tentunya jauh berbeda dengan pada waktu di SMP ya. Jauh berbeda karena di SMP belum pada penjurusan ke bidang kejuruannya, sehingga ini nanti akan dilatih bagaimana cara membentuk suatu bidang siku, kemudian kehalusan kerataan suatu benda kerja, kemudian cara mengikir yang benar, sikap kerja yang benar, pengukuran yang benar. Dan ini anak sangat penting sekali ini. Kenapa? Karena dalam proses pemesinan tadi hasil yang didapatkan dari hasil produk itu harus presisi. Tidak ada nanti toleransi itu hanya 1 cm, tidak ada. Misalnya diameter 10 cm atau 100 mili. Itu nanti paling untuk toleransinya hanya 0,01 atau 0,1. Nah ini nanti pengukurannya nanti harus teliti dan cermat, dan dalam pengerjaannya juga harus sesuai dengan apa nanti yang sudah digambarkan dalam gambar teknik mesin tersebut ya. Terus pekerjaan dasar teknik mesin juga akan mempelajari dasar-dasar dari alat-alat yang akan digunakan di dalam proses selanjutnya dalam pembelajaran di alat-alat pemesinan itu. Kemudian selanjutnya untuk dasar perancangan teknik mesin ya. Di mapel dasar perancangan teknik mesin ini tentunya ini juga merangkum dari beberapa teori atau materi yang ada di pemesinan, dari mulai konversi energi, mulai dari kelistrikan, kemudian nanti ada keseimbangan dan gaya tersebut, kemudian nanti ada momen dan sebagainya, termasuk bahan juga ada di dasar perancangan teknik mesin ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Ini sebagai modal nanti dalam langkah selanjutnya kalau kalian meneruskan di kelas 11. Ini nanti akan dipelajari di kelas 10. Kemudian saya lanjutkan untuk kompetensi keahlian. Ini nanti akan dimulai nanti pada kelas 11 dan kelas 12. Meliputi nanti juga ada gambar teknik manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan press, kemudian teknik pemesinan gerinda, kemudian ada teknik pemesinan CNC, baik itu milling maupun turning atau press ataupun mesin bubut. Ada juga nanti adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ini gambar teknik manufaktur itu apa? Gambar teknik manufaktur adalah untuk mempelajari gambar teknik mesin selanjutnya. Kalau di kelas 10 cenderung secara manual, tapi nanti di dalam gambar teknik manufaktur itu nanti sudah menggunakan komputer atau secara digital yang akan nantinya akan dipelajari softwarenya dari sebuah mesin yang akan dilanjutkan di mesin CNC. Nanti akan kita kasih gambaran selanjutnya kalau kita sudah sampai pada sarana prasarana yang ada di teknik pemesinan. Kemudian teknik pemesinan bubut juga sama, nanti teknik pemesinan brake yang manual, kemudian teknik pemesinan gerinda itu apa. Jadi nanti dalam pekerjaan di pemesinan itu banyak sekali ya, hasilnya banyak sekali. Jadi ada bidang misalkan nanti untuk pembuatan mold making atau molding, ada nanti pembuatan prototype, ada komponen-komponen, baik itu komponen yang di otomotif pun semua komponen hampir dikerjakan dengan pekerjaan pemesinan. Ada as, ada yang lainnya, termasuk pengecoran mesin juga dikerjakan di jurusan pemesinan ini. Kemudian ada teknik pemesinan CNC, nanti saya sebutkan tadi ada CNC milling atau press, ada CNC turning atau CNC bubut. Kemudian yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Yang ini tentunya juga nanti dalam kelulusan tadi ada yang mungkin tujuannya berwirausaha di bidang teknik pemesinan, nanti akan dikembangkan produk kreatif dan kewirausahaan, yang mana harapannya nanti di teknik pemesinan ini ada semacam usaha yang dilaksanakan di produk yang dilaksanakan di teknik pemesinan. Jadi semua pekerjaan nanti bisa kita ambil dari luar, kemudian dikerjakan di jurusan atau di bengkel,
teknik mesin ini. Hasil-hasilnya itu apa saja nanti banyak sekali, ini nanti bisa kita lihat juga seperti nanti mesinan itu apa, hasil produknya itu paling mudah saja ulir, mur baut. Ini paling mudah yang sering Anda jumpai di lapangan. Ya, ini mur baut. Belum nanti mungkin ada pekerjaan lain, bagaimana membuat virus, bagaimana ini pekerjaan yang berhubungan dengan pengasaran, kartel, bagaimana misalkan mold making ya, atau molding itu sangat diperlukan kehalusan, kepresisian yang tinggi. Sehingga nanti dalam finishingnya harus memakai mesin gerinda. Nanti mesin gerinda itu pun ada dua, mesin gerinda silinder dan juga mesin gerinda datar. Ini nanti untuk menghaluskan finishing dari hasil produk yang dihasilkan dari teknik pemesinan. Kemudian, nah ini bisa kita lihat sekilas ya, di sini ada roda gigi, juga ada proses teknik gambar manufaktur yang ini dimulai dari gambar inventor, tapi nanti selain gambar dengan software inventor, tapi nanti akan menggunakan di sini ada Mastercam. Yang mana Mastercam itu nanti kelanjutannya ada digunakan di mesin CNC. Kemudian sarana prasarana yang ada di jurusan teknik pemesinan. Ruang prakteknya apa saja? Terdiri dari ruang praktek kerja bangku yang ada di depan ini. Nanti seperti tadi sebagai dasar bagaimana Anda bersikap kerja dengan cara mengikir, dengan cara menghaluskan, dengan tap atau senai, dengan bagaimana sikap kerja, cara mengikir, menggergaji. Mungkin kalau dilihat menggergaji itu pekerjaan yang sudah sering digunakan, tapi nanti bisa dilihat bagaimana cara menggergaji yang betul, bagaimana cara menggergaji betul-betul lurus sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Ada ruang praktek mesin konvensional yang nanti kalau sudah masuk bisa digunakan untuk praktek mesin konvensional. Itu ada mesin bubut manual atau konvensional, ada mesin press konvensional, kemudian juga ada mesin gerinda, ada mesin bur, ya, ada juga mesin-mesin yang lain yang nanti ada di ruang praktek mesin konvensional. Kemudian ada ruang praktek CNC dan ruang praktek gambar manufaktur seperti yang di belakang saya ini. Ini adalah ruang praktek CNC dan ruang praktek gambar manufaktur yang ada di sebelah samping kanan saya dari sini. Jadi CNC kita itu di sini ada CNC turning ya atau bubut. Kemudian nanti ada yang di belakang ini mesin CNC turning ini ada mesin CNC milling atau mesin CNC press. Kemudian ruang praktek gambar manufaktur di sana di sebelah kanan saya ini labnya. Nanti rencana untuk tahun ke depan akan kita buat khusus untuk ruang lab yang ruang lab untuk Mastercam. Jadi ini apa ruang lab Mastercam atau apa software Mastercam nanti kalau ada waktu ini akan sedikit saya jelaskan. Kemudian mesin produksi yang dimiliki oleh jurusan teknik mesin ini ya, ada mesin bubut, ada mesin press, ada mesin gerinda datar, surface grinding, mesin bubut CNC, dan juga mesin press CNC. Nah ini contoh-contoh gambar dari mesin-mesin. Ada mesin bubut, ada mesin press, kemudian ada mesin CNC. Ini seperti yang kita punya, nanti yang kalian untuk tempat praktek kalian nanti di kelas 11 dan 12. Kemudian nanti bagaimana kalian nanti jika masuk sudah praktek di bengkel teknik pemesinan, ya ini harus betul-betul menerapkan budaya kerja dan K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Ini dasar yang harus Anda nanti dimulai dari awal Anda masuk. Ini sangat-sangat penting. Jadi ini sangat-sangat penting. Kenapa saya katakan sangat-sangat penting? Karena di dalam nanti kalian mau lulus kerja, mau lulus wirausaha, mau lulus nanti melanjutkan kuliah, ini betul-betul
diamalkan, tidak hanya teorinya saja, diamalkan. Saya katakan ini, saya tulis di sini untuk budaya kerja. Yang pertama adalah pemilihan. Jadi nanti dalam Anda praktek itu harus mempunyai inisiatif barang yang tidak terpakai atau barang yang terpakai harus disendirikan. Jangan, nah kalau boso Jawane itu tengklara, waton tengklara. Contoh lagi, misalnya suatu alat ukur dengan alat misalkan kikir, ya. Kikir harus disendirikan, alat ukur harus disendirikan. Kenapa? Karena misalnya alat ukur mikrometer atau jangka sorong jadikan satu dengan alat kikir, ya, tentunya nanti akan rusak alat ukurnya. Karena itu alat kikir itu berat dan kasar. Jadi nanti akan disendirikan pada prosesnya. Tidak hanya pada waktu mengukir habis mengukur dengan jangka sorong atau mikrometer atau lainnya, nanti jadikan satu bruk seperti itu. Nah, ini akan rusak alat. Kemudian penataan yang kedua, ini betul-betul nanti alat dan mesin dan sebagainya itu akan dibiasakan untuk ditata sesuai dengan tempatnya masing-masing. Seperti tadi saya singgung, ya kalau misalkan mesin alat ukur, mesin bubut, mesin fris dan sebagainya nanti ada tempatnya, dibuat layoutnya. Kemudian ada kikir, ya ada tempat kikirnya. Kemudian alat ukur seperti mikrometer, seperti jangka, ya ada tempatnya. Sehingga nanti alat ini akan mudah terjaga dengan baik. Ini kemudian pembersihan. Ya, pembersihan itu bagaimana? Sesudah praktek itu semua siswa nanti, kalian semua harus membersihkan tempat praktek. Sehingga harus bersih kotorannya, bukan bersih mesinnya ya, bersih kotorannya. Habis ngikir, nah nanti kita sikat atau kita dengan kuas, kita kuas dari ragumnya, dari atas dibuka ragumnya, dikuasi, kemudian disapu bawahnya sampai bersih, sampai mejanya, kemudian dikasih oli supaya tidak berkarat. Seperti dari pembersihan secara terus-menerus seperti itu. Sehingga paginya kalau dipakai yang lain ya harus bersih. Kemudian setelah selesai ya bersih lagi. Ini wajib, ya. Wajib ini ya, kita sekalikan wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah pembiasaan. Jadi pembiasaan itu dari pemilihan, penataan, pembersihan, dibiasakan terus, dijaga terus, dirawat terus ini. Dan ditingkatkan supaya nanti dalam melihat bengkel kok tidak rapi, tidak bersih, dan sebagainya itu harus betul-betul dirapikan, dibersihkan. Kemudian yang terakhir pendisiplinan. Nah ini pendisiplinannya tidak bisa dilaksanakan secara instan. Jadi dilatih sejak Anda masuk, baik di sekolah maupun di rumah. Mulai dari berangkat, mulai dari masuk bengkel sudah pakai wear pack, mulai dari Anda misalkan kalian semua itu nanti untuk pekerjaannya nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya. Itu. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini nanti bisa dipelajari lagi, ada yang mengatakan bahwa budaya kerja atau 5R. Juga keselamatan kerja ini ya penting sekali, budaya kerja, keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja itu tidak hanya untuk orangnya, tapi untuk alatnya, untuk bahannya. Nanti akan lebih lanjut dipelajari di awal di kelas 10 ini tadi. Ini jadi keselamatan kerja penting karena salah satu ciri negara maju itu sudah menerapkan keselamatan kerja dengan betul. Maka nanti kalian harus diawali keselamatan kerja ini, budaya kerja, keselamatan kerja ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian saya kasih tahu untuk bagaimana prestasi 3 tahun terakhir di teknik pemesinan. Alhamdulillah kita walaupun baru tahun 2013 kita berdiri lagi, karena dulu pernah ada tapi selang kemudian tidak ada, kemudian ada lagi 2013. Alhamdulillah kita sudah bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, jadi juara 3 LKS tingkat DIY bidang prototype modeling tahun 2019, kemudian juara 3 terus ini tahun 2020 itu plastik daya engineering, kemudian juara 3 LKS DIY juga plastik daya engineering 2001 yang kemarin, kemudian juara 3 LKS tingkat DIY bidang CNC turning tahun 2021. Ini yang bisa sampaikan sebagai gambaran nanti Anda masuk di TPM. Harapan saya nanti kalian betul-betul dari minat bakat kalian untuk bisa belajar
di bidang pemesinan. Sehingga nanti harapan saya nanti lulusan yang sudah saya sebutkan tadi ditambah nanti yang bisa ingin kuliah nanti sesuai dengan cita-cita kalian semuanya. Jadi jangan pemesinan itu apa, jangan tidak tahu. Jadi proses yang menggunakan mesin-mesin yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga nanti lulusan nanti kalian itu akan menuju kemana. Saya itu mau arahnya kemana untuk menuju kesuksesan tadi, yaitu yang seperti saya katakan dari awal, sehingga harapan saya ini nanti proses yang seperti ini diawali dari awal masuk, sehingga tujuan sekolah, tujuan teknik mesin, tujuan kalian bersama akan bisa tercapai dengan baik, dengan sukses. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi dan sebagainya nanti kalau kita sudah tatap muka akan kita lebih tahu lagi. Pemesinan itu seperti apa akan lebih detail nanti kalau kalian sudah masuk. Itu sekali lagi yang saya sampaikan dalam acara MPLS tahun ajaran 2021-2022 ini. Semoga nanti menambah semangat, motivasi kalian semua untuk di jurusan TPM. Sekali lagi jangan membuat suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi jalani dengan tertib, disiplin, tertib tata tertib yang ada di sekolah, disiplin apa yang menjadi tanggung jawab yang dimulai dari budaya kerja awal sampai nanti akhir sesuai dengan tujuan kalian semua. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat TPM, the best is the better. Baik dari yang terbaik. Yes.